Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walia Sabrina, izinkan saya untuk memberikan informasi tentang konsep investasi syariah. Dan saya akan menyelesaikan tugas pasar keuangan Islam. Nah, baik teman-teman, di sini nanti konsep investasi syariah kita akan membahasnya lebih panjang lagi ya, teman-teman. Oke, baik, di sini ada pengertian investasi. Investasi itu secara umum artinya yaitu menempatkan sebagian dari kekayaan pada suatu aset yang diharapkan akan meningkatkan nilainya atau memberikan hasil di masa yang akan mendatang. Nanti setelah ini kita akan menjelaskan tentang macam-macam investasi dan lain sebagainya. Pasti investasi ini ya sudah terkenal famous di mana-mana. Oke, baik, selanjutnya. Baik teman-teman, di sini ada beberapa bentuk investasi nih teman-teman. Yang pertama itu ada investasi itu sendiri, terus yang kedua ada investasi langsung, yang ketiga ada investasi tidak langsung, ada investasi pada barang produksi, ada investasi pasar uang, investasi pasar uang kurang dari 1 tahun, lalu ada investasi pasar modal kurang dari 1 tahun. Nah, di sini ada berbagai macam-macamnya, yaitu investasi langsung. Investasi langsung itu seperti familiar di sekitar kita tuh seperti emas, berlian, saham, tanah, ruko, dan lainnya. Lalu investasi tidak langsung itu berupa reksadana. Nah, reksadananya ini yang dimiliki investor akan dikelola secara tepat oleh manajer investasi dari penyedia jasa yang bersangkutan nih guys. Para investor dapat memiliki profit resiko dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, di sini ada juga penjelasan yang bernama filosofi investasi syariah. Kalian pasti baru dengar kan apa itu filosofi investasi syariah? Investasi syariah tuh ada beberapa di sini, yaitu robani, artinya keyakinan bahwa manusia atau investor atau semua yang diinvestasikan keuntungan dan kerugiannya di dalamnya ialah kepunyaan Tuhan itu tersebut. Jadi itu adalah filosofi investasi syariah yang bernama robani. Tuhan sebagai saksi syahid dan pengawasan atau yang disebut raqib. Guys, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berfungsi atau yang berbisnis. Selama satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak lain berkhianat, maka aku atau Allah ini sendiri pasti meninggalkan mereka berdua. Nah, diriwayatkan oleh riwayat Abu Daud, Al-Darqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Nah, itu adalah hadis dari filosofi investasi syariah. Nah, apa sih tujuannya? Pasti ada tujuannya juga dong. Tujuannya untuk melahirkan sikap akhlak yang mulia, disiplin, menempati janji, amanah, tekun beribadah, takut kepada Allah Ta'ala, dan tidak takut kerugian di dunia. Oke, rasa ada cukup. Kita ke halal dan maslahah. Apa itu halal dan maslahah? Halal itu terdapat ada niat atau motivasi ya. Terus ada bentuk transaksi dan prosedur pelaksanaan transaksi. Di sini ada jenis barang atau jasa yang ditransaksikan. Maksudnya jenis dan barang yang ditransaksikan itu jelas. Terus ada penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Penggunaan apa yang diinvestasikan itu jelas juga ya. Terus di sini juga ada bebas dari riba, goror, darar, dan maisir. Artinya investasi itu jauh dari kata riba atau ketidakjelasan dan darar dan maisir. Dalam investasi itu halal itu artinya tidak ada permainan di dalam investasinya dan barang itu jelas. Oke, itu maslahah selanjutnya. Maslahah itu ada dua. Maslahah itu artinya yang bermanfaat. Nah, di sini juga ada dijelaskan manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dan manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ini kita akan menjelaskan juga penyebab transaksi terlarang nih. Di Islam kan sudah tahu kalau investasi itu tidak hanya investasi aja, tapi transaksinya itu juga nggak boleh pakai transaksi yang terlarang. Alasannya di sini ada 3 transaksi yang terlarang, yaitu ini juga ada transaksi yaitu terlarang karena zatnya. Terlarangnya itu dikarenakan karena objeknya, ada barang atau jasa yang ditransaksikannya juga dilarang. Islam itu nggak boleh transaksi minuman keras, bangkai, dan daging babi dan sebagainya. Transaksinya itu
sebenarnya tetap haram walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada misalnya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murobaha, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram. Di sini juga ada terlarangnya faktor selain zatnya. Nah, terlarang faktor selain zatnya itu ada dua tuh, ada melanggar prinsip antadarin minkum, yaitu adalah tadlis atau penipuan. Transaksi nggak boleh adanya penipuan segi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya. Yaitu melanggar prinsip la tazlimuna wala tuzhalamun. Ini yang artinya merupakan jangan menzalimi dan jangan juga dizalimi. Dalam Islam tidak ada bolehnya yaitu praktek maghrib, maisir, goror, dan riba. Tiga yaitu ketidaksahan atau ketidaklengkapan akadnya. Nah, ketidaksahan akadnya ini tergantung ada 3 faktor yaitu, nah di sini ada rukun dan syaratnya, jika tidak terpenuhi maka tidak sah akadnya. Terjadinya ta'aluk, yaitu bila kita dihadapkan 2 akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua. Ada juga terjadinya 2 in 1, adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh 2 akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad yang mana yang harus digunakan. Kita masuk di saham syariah, teman-teman. Nah, kita akan mendefinisikan apa itu saham syariah. Kita akan menjelaskan dan bagaimana karakteristik dari saham syariah itu tersebut. Oke, baik. Kita akan apa itu saham syariah? Saham syariah itu adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa. Saham syariah itu juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah nomor 40 per DSN MUI _10 _2003 tentang pasar modal dan pendahuluan umum, penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, teman-teman. Jadi saham syariah itu adalah suatu kepemilikan ya, teman-teman, yang berkriteria sesuai dengan syariat Islam. Ini juga ada yang namanya prinsip saham syariah. Berapa prinsip saham syariah yang nantinya akan saya bahas juga. Dalam Islam itu prinsip saham syariah itu saling menguntungkan ya, dan membuat kesejahteraan bagi seluruh umat. Itu bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas. Yang artinya di sini musyarakah itu artinya kerjasama, bahwa prinsip saham syariah juga dilakukan dengan cara kerjasama. Di sini ada bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik, yang artinya mudharabah sudah terlihat pada saat investor memutuskan untuk membeli saham syariah yang dikeluarkan oleh emiten. Sejak saat itulah investor berperan sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan emiten berperan sebagai mudharib atau pengelola modal. Lalu di sini tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Ada prinsip profit atau loss sharing tidak dapat dicairkan kecuali di likuiditasi. Nah, likuidasi yaitu adalah proses menjual semua aset untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditor, distribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan ditutupnya suatu perusahaan sebagai sebuah badan hukum oleh likuidator. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya sukuk ya, teman-teman. Pasti kalian di sukuk ini enggak dari bahasanya, dan kita akan menjelaskan apa itu sukuk. Nah, di sini ada definisi dari sukuk. Menurut Accounting and Audition Organization for Islamic Financial Institution atau AOFI, sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakilkan bagi kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa, kepemilikan aset atas suatu proyek, atau kepemilikan dalam aktivitas investasi khusus. Bisa dikenal sukuk itu adalah surat berharga atau sertifikat ya, teman-teman ya. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2004, obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten. Dikeluarkannya emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar
pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sebagai salah satu efek syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Nah, di sini definisi yang saya jelaskan bahwa sukuk bukan merupakan surat utang melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan atau underlying aset. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Di sini juga ada yang namanya karakteristik sukuk. Ada beberapa karakteristik sukuk. Pada dasarnya, sukuk adalah suatu bentuk sekuritas aset. Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud atau tangible asset, ini maksudnya ya guys. Ada pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan ya guys. Pendapatan yang diperoleh dari sukuk ini berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang real. Nah, yang ketiga yaitu adalah terbebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Nah, sebenarnya ini guys, di sini ada fungsi underlying aset. Ini terhindar dari maisir, goror, dan riba itu maksudnya imbal hasil atau tanpa riba. Keuntungan atau imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa ujroh dengan persentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur ribanya nih. Dari imbal hasil sukuk ini akan dibayarkan secara rutin tiap bulan dan nilai pokok modal kita akan dibayarkan pada saat jatuh tempo, yakni setelah 2 tahun. Lalu di sini ada penerbitan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV memerlukan underlying asset. Di sini adalah misalnya jual beli dan sewa menyewa. Untuk penerbitan SBSN dengan struktur akad misalnya ijarah sel atau leaseback, diperlukan adanya pihak, dalam hal ini perusahaan penerbitan SBSN yang berfungsi sebagai pembeli barang milik negara sekaligus dapat menerbitkan SBSN yang hasil penerbitannya harus disetor ke rekening kas umum negara. Yang terakhir itu adalah penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Maksudnya proceeds di sini adalah sukuk negara, penerbitan sukuk negara. Maksudnya di sini adalah digunakan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan atau revolving. Contoh, untuk jenis proyek yang dibiayai dengan mekanisme ini, biasanya proyek terlebih dahulu biayai dengan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan lain-lain, atau disebut rupiah murni. Setelah sukuk diterbitkan, dana hasil penerbitannya digunakan untuk mengganti dana tersebut. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.